Teman-teman, mengapa orang zaman dahulu itu lebih bahagia dibanding orang-orang di zaman modern sekarang ini? Simpel saja ya. Zaman dulu itu jenis-jenis luka batin mungkin bisa dihitung jari. Seperti misalkan hal-hal yang umum. Uang arisan dibawa kabur, dizolimi, difitnah, dijelek-jelekan, masalah dalam rumah tangga, ketidakadilan dari mertua atau ipar, dipecat secara semena-mena, dan lain-lain sebagainya. Namun di zaman modern ini ada varian-varian luka batin baru yang sebenarnya sangat konyol, tidak patut menjadi sumber luka, tidak valid, yang harusnya belum sah untuk menjadi sesuatu yang memang benar-benar layak menyakiti. Hal-hal konyol yang melukai itu misalkan WA, chat seseorang, dia online tapi dia nggak read atau dia nggak bales. Itu pun sudah melukai. Zaman dahulu nggak ada varian luka batin jenis ini, nggak ada. Foto dengan cakepnya, sudah angle-nya bagus, diedit sana-sini pakai filter sampai jadi kayak makhluk astral, bening banget. Pas diposting, yang nge-like cuma 8 orang, 9 orang. Hal ini pun bisa membuat sedih, bisa membuat merasa hampa, merasa gagal. Ini luka batin yang gak perlu sebenarnya, konyol banget. Jumlah like terhadap foto postingan kita itu menjadi salah satu hal yang menyakiti atau membahagiakan. Zaman dahulu mana ada gejolak-gejolak seperti ini. Pergi ke rumah makan, lapar ceritanya mau makan. Tapi menemukan kenyataan bahwa di warung makan itu tidak ada colokan untuk ngecas HP. Ditambah nggak ada wifi. Langsung deh mau cari rumah makan yang lain atau tetap makan di sana. Tapi makanan yang dihidangkan tidak lagi disyukuri, dinikmati. Karena jiwamu nggak benar-benar di situ. Nggak menikmati karena HPmu lagi nggak bisa dicolok, nggak bisa dicas. Atau nggak bisa main sosmed karena nggak ada wifi di situ. Dan lain-lain sebagainya. Ada renungan yang penting buat kita semua bahwa jangan-jangan kita belakangan sering gak bahagia. Itu ketidakbahagiaan yang gak valid, yang gak harusnya begitu. Suatu kekonyolan ketidakbahagiaan yang zaman dulu tidak akan menjadi masalah. Jadi bahwa manusia kecewa, terluka, terhina, tersakiti, takut, sedih, marah itu semuanya manusiawi dan normal. Hanya saja mohon tetap perhitungkan batas-batas normalnya. Bila belakangan engkau sedih, engkau galau untuk hal-hal yang gak normal, hal-hal yang gak wajar, maka perlu untuk menata, mengevaluasi diri. Jangan sampai kamu tuh sedih untuk hal yang gak penting. Atau kamu menjadi galau, hampa, jatuh karena hal-hal yang harusnya gak layak menjadi pencuri bahagiamu. Luka-luka batin yang aneh. Varian-varian luka batin yang aneh yang gak pantas menjatuhkan kamu sebenarnya. Mohon direnungkan ya. Semoga hari demi hari kamu semakin tangguh, gak mudah kecewa untuk hal gak penting. Masa digigit nyamuk pun luka batin, kan kebangetan. Jadilah tangguh. Kamu berarti, kamu berharga. Jangan terluka, jangan hilang bahagiamu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berarti. Dimudahkanlah bahagiamu. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa
baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.